Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat rasanya kita mengawali aktivitas pagi hari ini. Kita yakini apa yang kita lakukan sebagai sesuatu lanjutan dari mensyukuri nikmat Allah. Kita dibangunkan subuh hari dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini kita mencoba bertadkirah, mengulangi sedikit ilmu-ilmu agama kita. Mudah-mudahan bisa lebih mewarnai aktivitas pagi hari ini dan bernilai ibadah sampai sore dan selanjutnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam itu memberikan penghargaan, penghormatan, dengan lebih awal memberikan pedoman-pedomannya, aturan-aturannya, baik pada saat kita bertanya atau lagi butuh, atau dalam kondisi biasa-biasa saja. Yang saya mau angkat pada kesempatan yang baik ini adalah khusus kepada perempuan. Kenapa sih khusus perempuan? Lebih khusus lagi terhadap proses perjalanan perempuan dalam pandangan agama. Kenapa ini perlu disebutkan? Sebab kadangkala apa yang terjadi di masyarakat itu seakan-akan begitu saja. Artinya tidak ada adab-adab yang menjadi memuliakan di dalamnya. Misalnya bercampur baur itu, misalnya. Jadi kita bahas ya secara terbatas hukum safar bagi wanita atau perempuan yang tanpa mahram. Jadi kenapa ini kita membahas tentang perempuan? Sebab memang sedikit ada ujian bagi kita bersama. Baik kita secara keseluruhan laki-laki dan perempuan, lebih khusus kepada perempuan. Mudah-mudahan kita terbawa bahwa bagaimana melihat proses perjalanan itu yang diridhoi dan dianjurkan oleh agama, oleh syariat kita. Memang ini ujian. Menurut saya, Islam membahas seperti ini, terutama dalam hadis-hadis Nabi, itu detail. Bagaimana perjalanan perempuan, khususnya perempuan. Sehingga harus ada mahram misalnya. Itu tidak lain, bukan melawan emansipasi, sama sekali bukan. Bahkan bukan diskriminasi. Ini harus dulu ditegaskan kepada muslimah ini. Bukan. Jadi ada dua yang kita bahas ya, safarnya sendiri, lalu safar perempuannya. Saya mau jelaskan dulu tentang perjalanan. Dibahas perjalanan dalam Islam karena ada syariat-syariat yang ikut di situ. Pertama, perjalanan, bukan hanya perempuan ini ya, perjalanan yang dilakukan oleh seorang muslim itu dianggap jihad dalam pandangan agama. Jadi kalau kita berjalan itu, maka dia harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah yang kita awali dengan niat, lalu diawali dengan bismillah, bahkan ada doanya. Ini yang tidak boleh kita terlalu cepat membahasnya, karena harus ditahu oleh generasi kita.
menurut agama beda perjalanan itu. Bahkan dampak-dampak di perjalanan kalau diniatkan ini itu akan sangat beda. Kehati-hatian akan beda, kecerdasan menjalani itu akan beda. Itu satu. Yang kedua, safar yang dimaksud adalah dipastikan bahwa perjalanan kita itu tujuannya baik. Nah, itu dulu. Kenapa ini? Ini penting. Lalu yang ketiga, perjalanan ini mengakibatkan hukum lain dalam Islam. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya begini, sholat 5 waktu bisa berubah pelaksanaannya, bahkan jumlahnya kalau kita dalam perjalanan yang sesuai kategori. Misal, dalam perjalanan yang memenuhi standar, ini baik laki-laki maupun perempuan, sebentar khusus perempuannya, dia kalau di atas 84 kilo maka boleh orang menjamak sholat. Ini sudah sering dilakukan. Menjamak itu menyatukan waktu misalnya zuhur digabung dengan asar. Boleh, yang afdalnya biasa asarnya ditarik ke depan, namanya jamak takdim. Ini kalau tidak dalam safar tidak boleh. Makanya ini harus jelas dulu safarnya. Kemudian waktu yang kedua, maghrib dengan Isya sama, mau ditarik ke depan sholat isyanya di waktu maghrib dengan 1 kali azan, 2 kali qamat, boleh. Atau kalau misalnya dalam perjalanan tadi dijamak takhirkan, sekali sampai misalnya di sebuah tempat, dituju yang di hotel misalnya, di kebun misalnya kalau itu yang kita tuju, itu makanya perlu dibahas. Mengenai jarak, saya bahas sedikit ini dengan sangat terbatas. Jarak dalam fikih klasik ditentukan. Karena itu yang dilakukan jarak yang ditentukan oleh Nabi. Diukur kekinian itu sekitar 84 kilo. Walau banyak yang membahasnya bahwa kalau di zaman Nabi setelah diukur itu jarak, inti daripada jarak adalah masyaqqah atau kesulitan. Jadi ada yang mencoba membahas hari ini dan tidak salah, fikih memang begitu fleksibel bahwa iya kalau dulu karena perjalanannya jalan kaki berapa jam sampai ke Bulukumba misalnya kalau kita di Makassar, berapa jam baru sampai kalau tempo dulu. Tapi sekarang ke Luhut Timur misalnya, berapa lama baru sampai. Tapi kalau sekarang naik pesawat, apa masyakkahnya? Boleh. Jadi ada yang membawa masyakkah kepada yang lebih sulitnya, ada juga yang tetap mengikuti jarak yang seperti perjalanan Nabi, lalu dikilokan pada saat ini di atas 84 kilo lebih. Itu jangan menjadi perdebatan, itu boleh. Pemirsa sekalian. Jadi safarnya jelas, 3 tadi kategorinya dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hukum-hukum yang memudahkan kepada kita jamak, bahkan boleh qasarnya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi saatnya kita mencoba lebih dalam tentang tema kita. Safar bagi wanita harus dengan mahram. Ya. Apa maksudnya ini? Umumnya perjalanan perempuan menurut Islam itu karena menghargai perempuan.
bukan mendiskreditkan. Maka Nabi dalam beberapa sabdanya nanti kita lihat itu mengharuskan ada mahram. Jadi yang menemani. Kenapa kira-kira? Sebab di zaman Nabi SAW itu lebih mudah mendatangkan fitnah. Kalau seorang perempuan berjalan tidak ada yang temani sebagai pelindungnya. Dan itu sosial sekali, sangat baik. Orang yang berniat jahat misalnya, karena ini maaf, itu sudah ciptaan Allah. Allah menciptakan perempuan itu zuyyina, hiasan dunia. Tidak boleh kita berkata, sama saja. Tidak boleh. Allah, jadi biasanya saya tidak mengatakan hukumnya begitu, tidak. Kalau perempuan, apalagi perempuan yang masih muda misalnya, berjalan sendiri, itu orang-orang yang di tengah jalan mungkin mau bekerja, tapi jiwanya masih muda, bisa berubah. Entah karena pakaiannya perempuan, ada hal yang berharga, bisa berubah orang-orang kalau misalnya di perjalanan yang hutan misalnya ya, ataupun perjalanan jauh yang lainnya. Sehingga diatur. Islam menegaskan, Nabi SAW mengharuskan ada mahram. Nabi bersabda dari Ibnu Umar begini hadisnya. An Ibni Umar anna Rasulullah SAW yaqul, la tusafirul mar'atu thalathan illa ma'adhu mahramin. Perempuan jangan melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh, ya, illa kecuali dengan mahram. Ada yang bersama dengannya. Mahram ini biasanya lebih daripada keluarga, keturunan, misalnya kakak, adik, bapak, itu sebaiknya. Atau kalau sudah berkeluarga, ya suaminya. Nabi tegaskan itu. Dalam hadis lain begini, perempuan jangan melakukan perjalanan kalau dia orang beriman. Kalau dia orang beriman, jangan melakukan perjalanan illa kecuali juga ada mahramnya. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, itu Nabi bersabda itu sekian abad yang lalu, memang sistem pengamanan belum secanggih era kekinian. Perjalanan dulu sangat manual. Real, jalan kaki. Tidak ada sistem perlindungan kecuali muhrim kita. Bagaimana kalau sekarang? Misalnya kita bahasnya seperti itu. Ini kan sudah semakin ada travel yang melindungi, ada mekanisme-mekanisme yang menjamin. Pemirsa sekalian, labudda, tidak boleh tidak. Karena ini hukum fikih. Memang akan selalu ada perkembangan dalam hukum fikih termasuk membahas perjalanan perempuan ini. Tapi yang kita lihat dari hikmah Nabi SAW bersabda, dua yang bisa kita lihat. Pertama, memang sebaiknya mahram yang menemani perjalanan kita itu, baik pergi haji misalnya, ini yang paling mudah kita sebut, maupun ibadah-ibadah yang lain atau pergi belajar, sebaiknya mahram. Teksnya hadis begitu, pasti ada berkah di situ. Tidak ada peluang untuk mendatangkan fitnah, baik diganggu oleh orang maupun perempuan tergoda oleh godaan-godaan lain. Karena sekali lagi perempuan itu zuyyina, menjadi hiasan hidup ini, terutama bagi lawan jenisnya. Jadi yang kedua ya, jadi teksnya pasti ada hikmah di situ. Kalau misalnya kita katakan sudah ada sistem, ingat Nabi bersabda itu selalu ada substansinya. Substansi kita butuh perlindungan, kita butuh mahram adalah demi keamanan.
Boleh. Boleh. Misalnya kita pergi belajar, anak-anak kita perempuan itu kuat. Bahkan boleh jadi kalau ada perempuan di antara anak kita itu lebih kuat niat belajarnya, lebih berpotensi keluar negeri, itu boleh dengan jaminan tadi. Maaf pemirsa sekalian, karena ini membahas pendidikan. Sebab masih sering ada dalam rumah tangga kita itu membedakan laki-laki dan perempuan. Maaf ini, karena terlanjur kita menyebut perjalanan. Khusus dalam pelajaran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man, barang siapa, amilah, beramal, solihan, soleh, min, saya angkat jari ini, dari laki-laki, min dzakarin au unsa. Ayat ini tidak menggunakan wa unsa. Jadi barang siapa yang beramal soleh atau mau beramal soleh, taruhlah misalnya kita sampaikan belajar ke luar negeri misal, dari laki-laki atau bukan dan, unsa, perempuan. Apa artinya? Jangan membedakan, jangan ada nuansa membedakan. Niatnya, cita-citanya belajar dan mau lebih unggul, lebih belajar di antara anak laki-laki kita dengan anak perempuan. Allah memberikan isyarat itu. Atau. Maka kita kembali, kalau ada anak perempuan yang mau pergi dalam rangka beramal soleh dan dijamin sistemnya aman, sudah ada diberangkatkan oleh instansi misalnya ya, ada dinas pendidikan, ada panding-panding yang memberikan beasiswa. Kalau ini dijamin sistemnya tanpa harus mahram, maka boleh pendapat yang kedua. Pendapat konteks kekinian. Bahwa kita melakukan perjalanan menjadi substansinya yang diambil. Tapi jangan juga terlalu memudahkan meninggalkan teks dari Nabi SAW di mahram. Terutama dalam perjalanan-perjalanan umum. Agak semangat ini pemirsa sekalian. Oleh karenanya kita lanjut setelah jeda berikut. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang berbahagia. Jadi hebatnya dan dinamisnya fikih Islam itu karena selalu ada dua. Ada teks yang terpaku tidak boleh dirubah, maka kita mengacu kepada teks-teks Nabi tadi. Tapi ada kondisi yang membolehkan makna dari teks itu yang menjadi substansi. Kalau misalnya mahram tidak lain tujuannya adalah perlindungan, akan tetapi kalau perlindungan itu sudah sangat yakin sistematis, sudah ma'ruf di masyarakat, maka boleh. Sekali lagi tentu difahaminya seperti itu. Makna dari teks difahami sesuai konteksnya. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau mengharuskan tidak boleh tidak, ada hal-hal yang darurat. Nah, ini selalu berlaku ini hukum. Seorang perempuan, kita contohkan real saja. Karena yang dilarang oleh Nabi itu, diridhoi seorang suami melarang istrinya, termasuk pada saat ada seorang istri meninggal bapaknya,
tidak keluar dari rumahnya karena mematuhi pesan suaminya yang pergi berjihad, maka Nabi berkata orang tuanya diridhoi karena punya anak perempuan yang taat kepada suaminya. Kalau kasusnya beda, misal seorang perempuan tidak dipesan oleh suaminya misalnya, atau tidak ada suaminya, misal ini, mengharuskan ia melakukan tugas kewajiban mandiri. Saya punya tante, kerja semuanya, ke pasar dia semua. Kenapa? Kondisinya dia sendiri di kebun, di kampung. Saya teringat ini. Saya secara agak emosional kalau menyebut ini, karena termasuk dia yang membesarkan saya. Tapi, karena tidak ada yang bisa membantu kehidupannya, ini kasus kecil saja. Kalau bukan dia yang ke sana ke sini, kemampuan ekonomi di lingkungan itu termasuk pemerintah itu belum mampu, maka selain kita komunikasikan ke pemerintah, ada yang membantu begitu, juga boleh jadi ini bagian dari yang boleh saja, karena tidak ada yang melarang. Yang kedua memang dia punya keyakinan lewat doa, lewat kekuatan fisik, dia setara fisiknya dengan laki-laki, karena terbiasa kesian. Dia kerja kebun, dari kecil ditinggalkan orang tuanya. Ini boleh karena terjamin keselamatannya. Baik pemirsa sekalian, saya tambahkan lagi kejadian dari di zaman sahabat. Umar bin Khattab tentu faham hadis Nabi bahwa perempuan tidak melakukan perjalanan kecuali dengan mahram. Siapa mahramnya? Istri-istri Nabi. Nah, Nabi pernah mengizinkan istri Nabi melakukan haji. Tentu istri Nabi itu banyaknya di Madinah menuju Makkah 400 sekian kilo. Nabi izinkan mereka melakukan perjalanan tanpa mahram. Ini kalau teksnya tadi kan mahram itu yang ada hubungan keluarga. Tapi kalau intinya ada perlindungan, maka Umar bin Khattab mengizinkan mereka menunaikan ibadah haji, tapi tidak lupa mengikutkan pengawal di belakangnya. Ada Utsman bin Affan dan ada Abdurrahman bin Auf. Apa artinya ini? Jadi ada orang yang menjaga, ini mungkin maknanya sehingga boleh diwakilkan ke sistem tadi. Ada Utsman bin Affan. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah. Jadi ini bisa digantikan posisinya. Oleh karenanya membahas safar atau perjalanan yang dipastikan dalam rangka ibadah atau yang diridhoi oleh Allah karena hajat kita, kebutuhan kita atau kebutuhan perempuan, entah kebutuhan pembelajaran atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, boleh. Yang harus dipastikan adalah sistem pengamanan. Bagaimana dengan teks dari Nabi SAW? Ini harus senantiasa diajarkan, jangan diabaikan. Bahwa yang penting, saya kasih contoh real, yang penting kan ada yang wakili. Siapa? Teman akrab, masih muda sama-sama. Ini contoh kan, misalnya ya kita mahasiswa, ada, biar yang lain yang bonceng saya, tetanggamu, sama-sama mahasiswa, boleh. Tetapi ingat, manusia dengan segala kelebihan dan kelemahannya, fluktuasi pola pikirnya. Selama dia ajnabi, orang lain, taruhlah misalnya tetangga atau sekampus misal ini, maaf, itu tetap bisa berubah menjadi ada niat-niat lain yang tumbuh. Karena yang dimaksud tadi melindungi perempuan, menghormati perempuan, ini tetap berpotensi menimbulkan niat-niat yang lain yang boleh jadi, maaf kalau kita sebut saja, nafsu. Apalagi kalau sang perempuan biasanya ya, kita Bugis Makassar itu senang berpakaian yang menyolok begitu, kelihatan. Boleh jadi di jalanan itu ada yang menjadi bernafsu mengambil itu, maaf ini. Kenapa kita sebut? Bukan berarti apa-apa.
Banyak kok. Awalnya teman, tapi pada akhirnya diambil karena tidak hanya mengambil barangnya menjadi daripada dia ketahuan menjadi dia bunuh, naudzubillah. Jadi tetap harus difahami senantiasa ada nurani memahami hadis Nabi SAW bahwa tetap lebih diutamakan yang dari keluarga atau yang minta izin ke keluarga. Hal-hal yang perjalanan lain jangan terlalu mudah, apalagi berduaan. Misal ini, apalagi berduaan, terlalu menggampang-gampangkan sama masih anu saya, tanpa dipantau. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini tidak lain membahas tentang perjalanan perempuan yang idealnya dan sunnahnya ditemani, dikawal oleh mahram. Tidak lain karena Islam menghargai, memuliakan perempuan. Sama sekali bukan karena menganggap lemah, bukan. Sama sekali bukan karena menganggap tidak mampu juga, bukan. Karena kalau dia belajar, dia akan mampu. Tapi kalaupun opsi kedua, substansi sesuai perkembangan zaman, kita condong ke situ dan memaksakan, maka boleh. Tapi yakinkan semuanya dalam perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi syarat-syarat, amalan-amalan agama di dalamnya tetap dilaksanakan, dan kalaupun yang menemani itu, pengawal itu bukan mahram seketurunan, tapi diyakini baik oleh per individu maupun oleh sistem, misalnya travel, dia adalah tetap diyakinkan sebagai aman. Insya Allah mudah-mudahan proses-proses hidup kita ke depan, terutama menjaga generasi, pelahir generasi perempuan misalnya, itu akan tetap lebih proporsional dan tetap sesuai dengan ajaran syariat agama kita. Pemirsa sekalian, agak terbatas membahas yang ini, dan ini menarik karena sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.